Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, yuk kita ketemu lagi dan kita belajar lagi pelajaran PPKN tentunya. Nah, anak sekalian, kali ini kita sudah masuk di bab 6. Apa itu bab 6? Ya, kalian bisa lihat di screen ya. Bab 6, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di bab 6 ini ada ada 4 materi ya yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah makna bela negara. Yang kedua, peraturan perundangan yang mengatur bela negara. Yang ketiga, perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, anak sekalian, sudah siap? Kita belajar materinya ya. Langsung saja kita ke yang A, yaitu makna bela negara. Oke. Nah, ini anak sekalian. Uh, kita pelajari sekarang apa itu bela negara. Nah, pengertian bela negara anak sekalian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi, anak sekalian, bela negara tentu saja dilakukan oleh warga negara Indonesia kepada negara Indonesia adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI. Karena cintanya kepada Indonesia, maka mereka tidak rela, warga negara Indonesia ini tidak rela kalau ada yang menyakiti, mengancam, mengganggu ya terhadap Indonesia. Maka atas dasar kecintaannya anak sekalian, warga negara Indonesia ini kemudian membela negaranya. Anak sekalian, membela negara Indonesia itu tidak boleh sembarangan. Ya, ada dasarnya. Yang pertama dasarnya adalah tentu berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila itu artinya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Masih ingat nggak nilai Pancasila itu ada berapa? Ada 3. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar berarti 5 sila itu. Jadi anak sekalian, di dalam mencintai negara Indonesia, kemudian membela negara Indonesia harus berdasarkan 5 sila. Ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Juga berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tentu saja di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pedomannya anak sekalian ya. Nanti akan kita pelajari. Antara lain misalnya di dalam pasal 27 ayat 3, lalu kemudian pasal 30 ayat 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4 dan 5 anak sekalian. Jadi ada pedomannya, nggak bisa sembarangan anak sekalian ya. Oke. Lalu untuk apa itu? Nah, ini sudah ada jawabannya ya, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara gitu. Anak sekalian, negara itu perlu dibela. Kok bisa, Pak? Bukannya negara itu yang membela kita, yang melindungi kita. Anak sekalian, setiap negara itu memiliki ancaman. Sebesar apapun, sehebat apapun suatu negara, semaju apapun suatu negara, itu pasti ada yang mengancam. Ancamannya macam-macam anak sekalian. Ada militer, ada non-militer, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan ya. Ancaman bidang ekonomi, ancaman bidang politik, ancaman bidang ideologi yang akan merongrong kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Bahkan akan merongrong kedaulatan negara Indonesia. Nah, maka kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini harus dijaga anak sekalian ya. Nah, agar kelangsungan bangsa Indonesia, kelangsungan negara Indonesia ini terus berlanjut, maka harus dibela. Dan yang membela tentu saja adalah warga negara Indonesia. Paham sampai di sini anak sekalian ya? Kita lanjut. Yang
Selanjutnya, berdasarkan pengertian bela negara di atas, dapat dipahami bahwa membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan, seperti polisi dan Tentara Nasional Indonesia saja melalui teknik dan strategi militer, namun juga hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ya, anak sekalian, ya, bahwa membela negara itu adalah hak sekaligus kewajiban. Ya, semua warga negara Indonesia, tidak hanya bagi TNI dan Polri. TNI dan Polri itu memang ada di garis depan, anak sekalian, di dalam membela negara, ya, menjaga kedaulatan dan memberikan rasa aman, menjaga keamanan negara Indonesia, termasuk bangsa Indonesia. Namun itu tentu tidak cukup, anak sekalian. Kekuatan TNI dan kekuatan polisi di Indonesia ini belum sesuai dengan keadaan, ya, luas wilayah, jumlah penduduk Indonesia. Maka keterlibatan rakyat Indonesia ini wajib, ya, hak sekaligus kewajiban. Nah, hak artinya setiap orang punya hak untuk membela negaranya, nggak boleh ada yang melarang, dengan caranya masing-masing, sebagai pelajar, sebagai pegawai, sebagai PMI, ya, pekerja migran Indonesia, atau sebagai TKI di luar negeri juga punya cara di dalam membela negaranya. Ya, sebagai insinyur, sebagai menteri, sebagai presiden, ada caranya masing-masing di dalam membela negara. Tidak melulu harus menjadi Polri dan menjadi TNI. Semua dari kita punya hak. Nah, gitu ya. Nah, juga kewajiban. Maksudnya gimana? Maksudnya, anak sekalian, di dalam keadaan tertentu, negara bisa memaksa rakyatnya untuk ikut terjun di dalam membela negara. Misalnya negara dalam keadaan genting, negara di dalam keadaan gawat, emergensi, atau negara sedang mendapatkan serangan. Nah, negara mewajibkan warga negaranya untuk ikut. Maka tidak bisa menolak, anak sekalian, karena di dalam Undang-Undang Dasar sudah ada. Nanti di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 sampai 5 nanti diatur. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Bentuk dan upaya bela negara. Bentuk-bentuk upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, anak sekalian. Nah, ini perhatikan. Apa saja sih bentuk bela negara yang bisa kita lakukan? 1. Pendidikan kewarganegaraan. Tuh, kan? Jadi, sekarang ini kalian belajar PPKN itu juga sudah termasuk di dalam upaya bela negara. Karena di dalam PPKN kamu tuh diajarin memahami Pancasila, memahami Undang-Undang Dasar, memahami bagaimana bersikap kepada bertoleransi kepada yang lain agama, bersikap kepada suku yang berbeda, adat yang berbeda. Nah, kalau itu semua dilakukan dengan baik, negara Indonesia akan stabil, akan rukun, akan baik, akan sejahtera. Maka belajar pendidikan kewarganegaraan adalah termasuk ke dalam bela negara, anak sekalian. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Nah, kalian diajari di dalam hal-hal tertentu, anak sekalian diajari misalnya kedisiplinan dalam baris berbaris, pramuka misalnya. Lalu kemudian nanti kalau di perguruan tinggi kalian bisa ikut menwa, ya, resimen mahasiswa. Lalu kemudian ya banyak lagi, anak sekalian. Ada wamil, wajib militer. Nanti kalian diajari bagaimana pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sebagai anggota tentara dan sebagai polisi. Ini juga termasuk bentuk upaya di dalam membela negara. Yang keempat,
mengabdi sesuai dengan profesi. Ya, Bapak sebagai guru, menjadi guru yang baik, itu juga bela negara. Orang tua kalian ada juga yang menjadi TKI yang baik. Kemudian hasil jerih payahnya anak sekalian digunakan untuk menyekolahkan kalian, membiayai kalian sampai kalian mengenyam pendidikan yang tinggi. Orang tua kalian adalah bela negara. Makanya orang tua kalian yang PMI atau TKI itu disebut sebagai pahlawan devisa, anak sekalian. Orang tua kalian ada yang sebagai ojek, ya, lalu kemudian supir taksi, ada yang kerja di kantor, ada pedagang di pasar. Semuanya bisa disebut sebagai upaya membela negara. Karena negara itu bisa hidup ya dari mereka-mereka semua. Kalau mereka semua diam, maka negara pun akan bangkrut, anak sekalian, tidak berkembang. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kalian sudah terbuka bahwa yang namanya bela negara tidak harus menjadi TNI dan Polri. Siapa saja bisa. Bahkan belajar PPKN itu juga termasuk dalam upaya bela negara. Kita lanjut. Perjuangan secara fisik. Nah, ini adalah perkembangan anak sekalian, perkembangan bela negara ya di Indonesia. Yang pernah dilakukan di masa lalu ya, ada namanya perjuangan secara fisik oleh para pendahulu kita, tentara-tentara nasional Indonesia, para rakyat Indonesia ketika dulu harus berjuang mempertahankan, membela kedaulatan negara. Pernah terjadi misalnya ini sekalian, peristiwa insiden bendera di Surabaya, ya. Jadi peristiwanya tanggal 19 September ya, 45 ketika arek-arek Surabaya, ini gambarnya ada di sini ya, naik ke Hotel Yamato, sekarang namanya Hotel Majapahit, lalu kemudian bendera Belanda yaitu merah putih biru dirobek dan jadi merah putih saja. Nah, ini terjadi setelah kemerdekaan ya. Lalu kemudian pertempuran 5 hari di Semarang. Lalu ada pertempuran Surabaya tanggal 10 November anak sekalian yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tokohnya yang terkenal adalah Sutomo ya, Bung Tomo ya. Lalu pertempuran Ambarawa, ada pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, pertempuran Magarana, perlawanan terhadap agresi militer Belanda 1 dan 2, lalu kemudian ada namanya Perang Gerilya. Nah, ini semua anak sekalian adalah upaya bela negara ya, setelah merdeka 17 Agustus 45 ketika masa revolusi anak sekalian. Kita lanjut yang B, perjuangan melalui jalur diplomasi. Jadi anak sekalian, upaya-upaya di dalam membela negara itu tidak hanya secara fisik. Ya, di samping secara fisik artinya kita bertempur, berjuang, mengangkat senjata. Juga para pemimpin kita, para pejuang kita zaman dulu juga perjuangannya juga melalui jalur diplomasi. Jalur diplomasi, jalur politik anak sekalian ya, antara lain ya, misalnya melalui perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan juga yang terakhir konferensi Meja Bundar yang akhirnya dalam konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 49 ini ya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, sejak saat itulah Indonesia diakui oleh Belanda dan diakui oleh dunia, dan Indonesia bisa masuk menjadi anggota PBB karena sudah diakui oleh negara yang menjajah. Nah, dan itu tidak bisa saja dilakukan melalui perjuangan fisik, mengangkat senjata. Jadi harus melalui diplomasi anak sekalian. Nah, anak sekalian, itulah makna dari bela negara. Nanti di video berikutnya Bapak akan jelaskan yang B ya, peraturan perundangan yang mengatur tentang bela negara. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.